Shalom. Salam. Dan apa ini? Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi. Aku termenung di bawah mentari. Ya, nggak ada musik ya bang ya. 1, 2, 3. Aku termenung di bawah mentari. Terlalu tinggi nadanya. Di antara megahnya alam ini menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir di antara menyala malam ini. Terus apa lagi? menerangi Bas semua jalanku. Ku rasakan tentramnya. Iya kan? Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Sekali lagi ya. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kita seniat 3 ya yang membawa dalam doa dulu. Saudara kami silakan. Mari kita bersatu dalam doa teman-teman semuanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini kami bisa berkumpul di Komsel. Kiranya setiap apapun yang kami lakukan pada hari ini Tuhan benar-benar untuk menyenangkan hati-Mu. Dan berkati juga yang akan membagikan firman Tuhan beserta yang akan menaikkan setiap pokok-pokok doa dan yang membawa pujian. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat kebiasaan daripada Engkau sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Inilah doa dan seruan anak-Mu yang jauh dari kata sempurna ya Bapa, dan kiranya Engkau menyempurnakan ia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat lagi pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. 1, 2, 3. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan.
ku mau bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergetar, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Tuhanlah kekuatan Kuatan masukku, ya gunung Batu dan keselamatanku. hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Ada dan dan kota kota perlindungan. perlindungan. Ku mau Selalu Bersyukur sebab cintamu kamu bersyuku, takkan takkan pernah berubah. hatiku Hatiku percaya walau walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. hambanya yang mendapat penonton dipersilakan. Suaranya kecil, Bang. Bang Waris, dekat aja. Apa? Ya, kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan dipersilakan. Silakan Bang Penta. Oh, langsung. Oke. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih setiamu yang melimpah-limpah sepanjang hidup kami dari hari ke hari dan di waktu ke waktu sampai pada waktu ini Tuhan mempertemukan kami bersama dengan saudara-saudari kami. Sekalipun Tuhan kami berpisah tetapi kami tetap satu di dalam Tuhan, iman kami tetap satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam ini Tuhan kami mau mendengarkan pesan Tuhan lewat apa yang Engkau sampaikan pada malam ini. Berkati urapi bibir hamba-Mu Tuhan sehingga apa pesan Tuhan boleh tersampaikan dengan baik dan hati kami menerima dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih setiap pujian yang kami naikkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, shalom. Shalom saudara. Shalom. Ya, nggak ada lagi perkenalannya. Saya bersyukur tadi saya bilang tadi sama Sigat, tapi karena harus ini. Sebelumnya saya mau bersaksi hari ini lewat status saya banyak kali yang komen. Kayak kemarin hari yang lalu itu saya buat status di WA, saya bilang begini, hidup tidak hanya firman, tapi harus juga makanan. Jika jasmani sudah terpenuhi, maka roh kerohanian pun akan semakin kuat dan terpenuhi. Sekilas itulah kemarin WA saya, banyak yang komen saya yang bilang begini, Kak Penta, Kak, adalah yang bilang apa segala macam Bang apa, dibilang Kak, bagaimana juga dengan firman ini yang mengatakan, jadi begini, orang tidak hanya hidup dengan roti saja, tapi melalui perkataan firman. Ya, saya punya respon secara pribadi begini. Oh, ini pakai dasar firman Tuhan, bukan pakai logika ini. Jadi saya bilang begini, kalau menurut saya kalau orang itu juga perlu makan, bukan hanya firman, itu udah wajar juga ya, hanya makan. Memang kita harus dasari dengan firman, tapi dibaringin dengan kebutuhan jasmani. Kenapa? Kalau kita udah membereskan jasmani kita, sudah tentu saja rohani kita pun akan terpenuhi dan damai
damai dalam hidup kita. Nah, terlebih ini berbicara soal berkat, soal bertuhan, bagaimana kita merespon berkat Tuhan dalam hidup kita, yaitu dengan cara menikmati di mana karena ada juga firman mengatakan di mana ada pemberitaan firman di situ seseorang makan dan sebagainya. Nah, jadi malam ini terima kasih kesempatannya. Mungkin beberapa bagian saja dan nanti kita coba sharing-sharing yang bisa saya ambil tema kita pada ini yang bisa kita renungkan yaitu bagaimana mempersiapkan diri dalam menghadapi kesusahan. Aduh, kapenta kesusahan, kok nggak pernah ada berkat. Ya, kenapa saya ambil begini? Karena hidup kita di zaman-zaman ini kita juga perlu juga mempersiapkan diri menghadapi ke depan seperti apa. Perlu kita menghadapi hidup kita seperti apa ke depan. Nah, saya akan baca langsung saya akan baca langsung dari kitab Matius pasal 9 ayat 18 sampai yang ke-26. Oke, Matius pasal 9 ayat 18 sampai yang ke-26 saya bacakan sendiri. Sementara anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datang seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Terakhir, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Maaf sebelumnya agak panjang karena ayatnya agak panjang karena saya juga harus teliti. Ya, tadi yang saya ambil tadi tema yang saya angkat tadi itu bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kesusahan, ya. Jadi jelas bahwa lewat sejarah di kitab Matius ini, lewat sejarah kehidupan Yesus, perjalanan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup ini, dia adalah seorang pribadi yang super sibuk. Seorang yang pribadi yang super sibuk selama hidup di dunia bersama dengan seangkatannya dan di zamannya Yesus. Nah, dia adalah orang yang super sibuk dalam bertindak dan dalam segala hal. Lebih-lebih Yesus juga bisa dikatakan dia adalah sebagai pribadi Bapa yang sejati. Amin. Jadi kita lihat bahwa Yesus di dunia ini bukan datang cuma-cuma untuk memberkati kita, bukan saja untuk menolong untuk menggenapi firman, tetapi hati Yesus itu ada kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Nah, lihat lewat dari anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan ini, ada dua poin yang bisa kita ambil dalam hal ini. Yang pertama bagaimana teladan iman, ya, teladan iman seorang daripada kepala rumah ibadah perempuan yang sakit pendarahan. Nah, kalau kita baca di ayat yang kita baca ulang nanti di ayat ini, dia mengatakan di situ, kita lihat nanti dibaca sendiri, saya akan katakan saja di sana kepala rumah ibadah itu ketika dia melihat anaknya yang perempuan yang sakit pendarahan itu sakit betul, sakit parah, ia lari kepada Yesus, bukan lari kepada dukun atau kepada segala macam. Nah, inilah
Ini iman salah satu yang kita teladani lewat seorang anak kepala dari rumah ibadah perempuan yang sakit pendarahan ini. Ia berlari kepada Yesus dengan apa? Untuk meminta bantuan untuk menyembuhkan anak yang sedang sakit pendarahan. Nah, kalau kita adilkan dalam hidup kita, mungkin bukan 1, 2, atau 3 persoalan hidup kita. Nah, jadi persoalan hidup kita juga adalah suatu cara Allah juga untuk menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Dengan hidup kita itu bisa teruji, iman kita teruji, maka kita akan memperoleh keselamatan. Nah, itu salah satu kunci keberhasilan daripada persoalan yang kita hadapi. Ada orang banyak mengatakan bahwa masalah tantangan itu memang tiada bandingnya. Memang masalah dan persoalan itu membuat kita itu bosan menjalani hidup dan segala macam. Justru dengan banyak masalah, justru dengan banyak Goliat di dalam hidup kita, maka kita akan belajar dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan kenal pribadi Tuhan. Nah, saya perhatikan dalam hidup saya, kalau saya sendiri aja, saya udah lupa berdoa ini ya. Ini kesaksian saya selalu. Kalau saya saja sehari udah lupa berdoa, saya merasa hampa. Kenapa? Karena ada kehausan bagi orang yang selalu rindu kepada Tuhan. Nah, bedanya dengan orang yang tidak berdoa, bedanya orang yang tidak dekat dengan Tuhan, dia tidak akan merasa kehausan, dia tidak akan merasa pencarian sesuatu, karena ia merasa hidupnya itu apa yang ada hari ini, apa yang terjadi hari ini, itulah dia. Jadi dia tidak ada planning, dia tidak tahu jadinya tujuan Tuhan dalam hidupnya apa. Seperti itu. Kedua, bagaimana kita dapat belajar mengenai teladan iman yang terjadi dalam peristiwa ini, yaitu melalui wanita atau perempuan yang kena pendarahan yang sakit pendarahan tadi di umur yang 12 tahun lamanya. Jadi apa yang menjadi teladan kita? Iya, saya baca ya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jelas sekali firman Tuhan. Memang saat ini zaman ini nggak mungkin kita jamah Tuhan. Mana Tuhan Yesus? Aku mau jamah baju Yesus. Apa warnanya dan bagaimana wajah Yesus? Ya enggak mungkin, itu juga longor namanya. Itu sudah enggak masuk akal. Jadi ini maksudnya dalam hal ini, perempuan ini menggambarkan kepada kita bagaimana kita ketika kita mengalami persoalan, bukan saja hanya memikirkan persoalan kita, tetapi kita mari mendekat kepada Tuhan. Mari kita kenal isi hati Tuhan dalam hidup kita. Nah, ternyata ada pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita agar kita belajar bersyukur. Orang yang tidak mengalami masalah, orang yang tidak mengalami pergumulan hidupnya begitu saja, itu namanya orang yang tidak ada warna hidup. Kenapa? Karena dia tidak mengalami bagaimana perjalanan bersama dengan Tuhan, bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Nah, yang saya ambil tema tadi yaitu bagaimana mempersiapkan diri menghadapi persoalan, yaitu kita belajar mempercayakan diri. Kita kan tidak tahu ya, kita kan masa muda-muda ini kita kan nggak tahu ya, kita kan lagi kuliah, lagi kerja, kita tidak tahu kalau akan lockdown, kalau akan corona, dan kalau akan terjadi PPKM, kita kan tidak tahu sampai kita berpisah-pisah, kebiasaan kita sudah berubah, kebiasaan di rumah kita, kebiasaan pribadi kita, sosialitas kita berubah, kita kan tidak tahu. Nah, apa yang Tuhan mau ke dalam hidup kita? Persiapkan diri menghadapi masa yang akan datang. Jadi
Kenapa? Agar kita tidak terjebak dengan pengajaran-pengajaran orang yang membawa kita dengan hal-hal yang tidak yang mereka anggap suatu kebenaran, yang mereka pegang suatu kebenaran. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan diri, maka kita tidak akan terkejut. Maka kita tidak akan heran jika kita mengalami persoalan, masalah. Nah, kita tidak akan merasa merinding dan kita tidak akan merasa gemetar ketika kita menghadapi penderitaan. Mungkin lewat doa, mungkin lewat di grup ini saya seringkali banyak lewat kakak itu kemarin banyak kali yang kita dengar banyak yang sakit. Lewat di grup ini saya lewat di grup ini saya juga berdoa, Tuhan, ternyata bukan saja saya yang mengalami namanya persoalan, di luar sana juga masih banyak. Tapi apakah itu membuat kita jadi tidak semangat di dalam Tuhan? Apakah dengan persoalan membuat kita jadi down, tidak lagi dekat dengan Tuhan? Justru dengan persoalan kita dekat dengan Tuhan. Mari kita bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang penting dalam hidup kita. Nah, jadi saya bilang tadi bahwa di zaman Yesus, perjalanan Yesus itu super sibuk. Super sibuk bukan untuk dirinya sendiri, bukan. Maka ia tidak mengenal dirinya seperti apa dirinya. Ada kata di sana itu, ada yang mengatakan kalau kita baca nanti mungkin yang udah belajar teologi dia katakan di sana doulos sebagai hamba. Itu kan Yesus menjadi hamba. Di mana sih hamba itu? Nah, ada di dalam hidup ini, saudara-saudariku, kalau kita berkata dalam hidup kita, hidup ini memang tidak ada artinya. Hidup ini memang tidak ada ujungnya. Toh kita akan kembali kepada Bapa. Nah, tapi kalau kita tidak membangun suatu iman, tidak membangun doa, maka hidup kita mau jadi apa? Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah pergumulan kita. Pandang Tuhan, buka hati, jangan tertutup. Memang ada orang yang mengatakan, kalau ada persoalan jangan panggil orang sini dan sana sini, atau misalnya pendeta jangan panggil yang ini dan itu. Ya memang hidup ini juga harus punya mezbah sendiri, yaitu hati sendiri, karena doa sesungguhnya itu kan dari hati kita ya. Jadi Tuhan itu lilit hati kita yang mau dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita menyampaikan doa kepada misalnya di grup ini, kita minta dukungan doa di lewat grup ini, mungkin secara manusia doanya mau apa? Emang dia mau berdoa kepada saya, mau berdoa untuk saya, mau mengatakan begini, Tuhan berkati ini. Enggak mungkin dia menangis sampai ia tergeletak untuk menangis, sampai ia bercucuran air mata untuk berdoa untuk kita. Enggak mungkin. Kan logikanya begitu kan? Jadi Tuhan kan melihat, Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling mendoakan, untuk saling menasihati satu dengan yang lain. Minta mau agar kita jangan melewati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Siapa tidak mau menerima berkat? Justru dengan keadaan sekarang orang lagi berjuang dengan keadaan yang sangat rumit ini, sulit ini, di Koronces ini, orang sulit mendapatkan berkat. Orang lagi berjuang untuk mendapatkan berkat. Amin. Apa yang saya cari di tempat ini? Saya berkat pertama, bagaimana saya menyelesaikan studi saya di sini di tengah-tengah corona ini. Masa-masa studi saya di sini, PKL saya ini. Jadi berkat. Jadi memang kita hidup di dunia ini bukan mengandalkan berkat, tapi mengandalkan Tuhan. Tapi seperti apa yang saya buka tadi, bahwa hidup ini harus dilimpahkan berkat. Orang yang tidak diberkati, orang yang tidak dilimpahkan oleh Tuhan, orang yang tidak ditolong oleh Tuhan, hidupnya dipertanyakan loh. Apalagi kita masih muda-muda, masa kita tidak mau diberkati? Amin. Pasti kita mau diberkati dong. Mau pelajaran kita, mau studi kita, keluarga kita yang sakit kita perlu disembuhkan. Tapi harus kembali kepada Tuhan. Nah, berkat tidak datang kepada keadaan yang
pasif. Harus bergerak. Hidup ini harus bergerak. Artinya aktif, tidak boleh nggak datang berkat kepada orang-orang yang hanya mengharapkan berkat, tapi tidak berjuang, tidak mau melangkah, tidak mau bangun. Saya selama PKL ini memang udah terlatih ya, jujur ya, memang udah terlatih di asrama bagaimana hidup bangun pagi, bagaimana segala macam. Namun itu ketika saya datang di PKL, saya juga masih tetap belajar bagaimana untuk bisa bangun pagi, untuk bisa beraktivitas kembali. Karena kalau kita terlena dengan keadaan kita terlena dengan kenyamanan kita tidak bisa berjalan dan Tuhan tidak bisa mempercayakan sesuatu yang kecil dalam hidup kita. Karena kita sendiri tidak mau bergerak. Dan kita tidak bisa ambil sesuatu itu kalau kita tidak bergerak. Orang yang aktif, nah itulah gunanya akal. Makanya akal dan pikiran itu Tuhan titipkan kepada kita. Bukan untuk memikirkan hal-hal yang akan mengurangi hal-hal yang akan mengurangi kualitas hidup kita, perkenaan kita kepada Tuhan. Tapi guna pola pikir yang benar itu adalah untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita, saya yakin dan percaya, di tengah-tengah perjuangan kita, di tengah-tengah hidup kita ini, ada banyak yang menjadi banyak Goliat dalam hidup kita. Tapi bagaimana caranya? Goliat tidak akan melewati kita. Goliat makin akan semakin menghampiri setiap kita. Udah banyak sejarah-sejarah bapak-bapak Alkitab yang terkenal. Tapi apa jadinya? Kisah Rasul Paulus bukan hidupnya sebagai orang yang biasa-biasa saja dalam hidupnya. Ketika ia sudah dikenal sebagai orang terkenal, orang ternama di seluruh Yudea dan di seluruh di mana ia berada di Kolose, Efesus dan di tempat lain. Ia hidupnya ketika mengenal Tuhan bukan lagi dia merasa nyaman, tetapi hidupnya makin menderita. Kita ini kalau masa-masa muda kita ini ya, kalau masa-masa remaja kita ini sambil ini ya sambil cerita ya, masalah muda-muda kita ini, apa sih masalah kita dalam hidup kita, apa sih yang kita rebutkan dalam hidup kita, sampai kita itu menitiskan air mata, mencucur air mata, berjuang sampai kita nggak bisa tidur. Apa sih masalah kita? Mungkin ya pengalamannya, mungkin dalam hubungan, dalam berpacaran, mungkin itu wajar. Hubungan dalam perjuangan dalam kuliah, pekerjaan, itu ajanya persoalan kita. Belum lagi kita menginjil, baru menyelesaikan perkuliahan, baru menyelesaikan pekerjaan, hanya untuk menerima gaji. Belum lagi namanya memberitakan Injil seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Belum sampai nyawa kita berjuang. Amin. Tapi ingat, saudara-saudariku, Pinta dan teman-teman, mari kita belajar bahwa hidup dekat dengan Tuhan, punya iman, maka Tuhan akan persiapkan dalam hidup kita. Tadi yang pertama saya katakan, lewat kitab Matius ini tadi, ada dua hal yang kita pelajari, yaitu teladan iman. Yang pertama, kepala daripada anak rumah ibadat itu tadi, apa teladannya? Yang mencari Yesus, bukan dukun. Bukan mencari orang-orang yang terkenal, orang hebat, yang bentuknya Goliat dan segala macam, yang bisa menghalalkan segala macam, yang bisa menggelapkan segala cara untuk menyembuhkan anak daripada yang sakit pendarahan. Bukan, yang mencari Yesus. Kedua, perempuan yang 12 umur. Kita mungkin ya udah ada umur 19, 20 ke atas lah ya. Nah ini baru umur 12 udah mengalami pendarahan. Maaf ya teman-teman, agak lama. Udah mengalami pendarahan. Tapi Tuhan kan bertujuan dalam hidupnya. Agar apa? Kita lihat agar apa nanti yang terjadi. Kita lihat di ayat yang terakhir, 26. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh, 25. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, apa yang terjadi?
Itu tujuan Tuhan memperkenalkan selain untuk menyembuhkan anak yang pendarahan, tujuannya agar semua orang mengenal dia bahwa keselamatan hanya daripadanya. Tidak ada pertolongan kepada dukun, tidak ada pertolongan kepada orang kaya, orang hebat, pejabat, mau posisi apa, tidak ada. Hanya kepada Tuhan saja. Kepada kita yang diberikan kepintaran, kepada kita yang diberikan kehebatan, kekayaan, hikmat, smart yang dikatakan smart di sekolah itu hanya titipan bagi kita. Tapi sesungguhnya itu dari Tuhan. Nah, kita jangan terbawa emosi dengan keadaan yang sering menghipnotis kita. Kita lihat kepala rumah ibadat ini tadi, dia tidak sibuk dengan cucuran air mata orang-orang yang sedang meniup apa tadi namanya, dia peniup seruling dan orang banyak ribut. Dia tidak sibuk dengan orang-orang ribut. Dia tidak sibuk dengan peniup seruling tadi yang sedang menangisi anak yang sedang sakit pendarahan. Tapi ia sibuk mencari Tuhan. Kalau kita zaman ini, di corona ini, kita sedang mencari apa? Ya, kita masing-masing lah yang lebih tahu ya. Saya juga nggak tahu pribadi saudara-saudara, hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tahu isi hati kita, di mana kita di koronces ini, di mana kita di corona ini. Apakah kita mencari Tuhan? Baru aja corona, belum lagi yang lain-lain. Belum lagi kita mengalami namanya hubungan dalam keluarga. Baru saja koronces, corona. Tapi di mana kita letakkan hati kita? Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Terima kasih teman-teman, saudara-saudari. Saya persiapkan ini, biarlah kita juga mau belajar, dan ini firman kembali kepada saya, kita juga masih muda-muda, karena firman Amsal juga mengatakan bisa menajamkan besi. Nah, begitu juga dengan manusia, saling mengingat, menasihatkan sesamanya. Nah, ini bukan berlaku untuk saya, untuk kita semua, untuk kita bisa belajar kembali, mengulas kembali hidup kita saat ini. Kita lagi mengalami kesakitan, kita lagi mengalami pergumulan, keuangan. Kalau keuangan jangan ditanya. Kalau keuangan jangan ditanya. Kalau Sapenta udah berjalan tiap hari, jalan terus, uang itu mengalir terus. Tapi itu dari mana? Itu semuanya dari Tuhan. Tapi itu dari mana? Itu semua rencana Tuhan. Kalau saya juga tidak berjalan, maka saya tidak akan menjalankan perintah Tuhan. Amin. Begitu juga dengan saudara. Saudara tidak kerja, maka apa yang mau saudara lakukan? Apa yang terjadi? Begitu juga dengan Yaman. Kalau hidup tidak dilimpahi dengan pelayanan, ingat ya, ada banyak renungan yang kita baca. Dia katakan di situ, hidup ini lebih baik dipenuhi dengan hidup melayani. Amin. Jadi kalau hidup itu dipenuhi dengan banyak main game, karena Penta memang dulu itu main game, tapi saya juga belajar, karena itu tidak membangun kita, itu malah kita jadi mengorupsi waktu kepada Tuhan. Masih di gereja kita lagi memain game, itu kita kan mengorupsikan waktu, itu kan sebenarnya waktu Tuhan ya. Jadi kita belajar apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kita. Karena umur kita masih panjang. Di balik itu kita tidak tahu hidup kita kelak seperti mau jadi apa, dan apakah kita masih hidup seperti Yesus. Saya bilang di mana saya diminta nanti kadang-kadang di tempat pelayanan. Sering saya bilang karunia di dalam melayani itu kesempatan untuk melayani semua orang dan jemaat Tuhan dan di mana kita berada. Begitu dalam hidup kita ini, hidup kita melayani ini kesempatan, hidup karunia yang kita miliki ini kesempatan untuk kita melayani. Karena kita tidak tahu hari esok seperti apa. Amin. Baik, terima kasih. Sampai di situ kebenaran firman Tuhan. Kembali saya ingatkan kebenaran firman Tuhan malam ini yaitu bagaimana kita belajar mempersiapkan diri menghadapi masa-masa sulit. Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan kepada saya. Kalau ada yang salah, minta maaf, dimaklumi karena saya juga lagi belajar. Dan terima kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami haturkan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu, karena kami punya Tuhan. Dan ini kami Tuhan, kami punya tangan yang tidak panjang, tidak kuat untuk Tuhan kami mengangkat kepadamu, tapi meminta pertolonganmu, tetapi kami punya hati Tuhan. Kami punya hati ini Tuhan yang kecil.
Kami rindu dekat dengan Tuhan, kami rindu Tuhan menjamah menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Kami malam ini Tuhan agar kami belajar menanamkan iman sehingga kami berakar di mana kami berada menjadi pelita dan terang. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam masa-masa hidup kami biar kami menyibukkan hidup kami bukan seperti robot, tapi seperti yang mau hidup dengan kenyamanan, tapi kami menyibukkan diri kami seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Ya, baik. Firman Tuhan sangat luar biasa untuk malam hari ini, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, sekarang kegiatannya apa Bang Tris? Suaranya kecil, Bang. Ya, kegiatan kita malam ini apa lagi? Suaranya kecil. Kegiatan kita apa lagi malam ini? Doa syafaat minta tolong Kayola aja yang berdoa. Siapa Bang? Kayola yang berdoa minta tolong. Untuk Kak Yon, kita bawa dalam doa syafaat. Jika ada teman-teman yang ingin mau didoakan, dipersilakan. Gimana ini? Mungkin dari aku ya, Kayola. Saya baru pertama mau doakan orang di sini. Bentar. Dari aku, pastinya berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kemudian juga penanganan COVID di negara kita, biar gak ada level ketiga lagi, gelombang ketiga maksudnya. Kita berdoa. Gelombang ketiga ada. Bang. Iya, maksudnya jangan sampai keempat. Oh. Berdoa untuk teman-teman kita yang sedang berjuang dalam skripsi proposal, dan juga teman-teman kita yang ada di bangku SMA, SMK, untuk anggota Komsel kita doakan. Kemudian kita berdoa juga buat teman-teman kita yang sakit masih, kita terus berdoa buat Kak Sri Bintang, Kak Sri di bagian benjolan di bagian lehernya. Kita terus berdoa dan juga berdoa untuk kesehatan kita semua. Dan terakhir minta dukungan doa. Ada teman saya, alumni seangkatan dengan saya SMA. Kemarin abangnya kecelakaan di Surabaya. Dan sempat koma 17 hari kalau nggak salah ya. Nah, dan hari ini sudah berpulang di rumah Bapa di surga. Jadi minta dukungan doa buat keluarga. Nama teman saya itu Niastiwan, berdoa buat keluarganya, dan juga berdoa untuk pengurusan jenazah. Rencana akan dibawa pulang ke Nias, tapi ya tidak tahu berapa biayanya. Kemarin di keluarga saya juga mengalami dari Sulawesi itu ke Nias itu 32 juta. Nah, saya juga kurang tahu berapa biayanya nanti dari Surabaya ke Nias. Minta dukungan doa untuk hal itu. Terima kasih Kak Yola. Tadi namanya Niastia yang lagi berduka. Niastiwan. Niastiwan. Ya, terima kasih Kak. Oke teman-teman, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang boleh kami rasakan. Dari pagi hingga saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian sabda firman-Mu Tuhan. Dan di malam hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali di mana kami tetap memiliki iman terhadap Engkau Tuhan, bahwa ketika iman kami tanpa perbuatan itu adalah mati. Dan kami juga malam ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, di mana Engkau tahu bangsa dan negara kami ini dalam masa-masa pemulihan, biarlah Engkau memberkati dari
presidennya Tuhan dan sampai ke jajarannya Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Engkau yang menyediakan, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kami Tuhan agar dia boleh mengatur apapun yang Engkau sudah izinkan terjadi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat wabah yang Engkau izinkan terjadi dalam negara kami Tuhan, biarlah Engkau yang menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh para dokter, para medis Tuhan, agar orang-orang yang menderita COVID Tuhan boleh menjadi sembuh Tuhan. Biarlah kesembuhan ini Tuhan hanya datang daripada Engkau karena Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Malam hari ini juga kami mau berdoa buat yang lagi sakit Tuhan, Saudari Sri, biarlah Engkau memberkati apapun yang ia minum, apapun yang ia pakai untuk mengobati yang lagi sakit Tuhan di bagian benjol, di bagian lehernya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan yang lain Tuhan, tetapi kami percaya bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan Engkau memberikan ini Tuhan. Biarlah melalui penyakit ini Tuhan, dia selalu menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya Tuhan. Kami juga berdoa buat temannya Triaman yang kemarin kecelakaan Tuhan, biarlah itu semua terjadi Tuhan atas izin Engkau Tuhan, dan Engkau juga telah memanggil ia kembali ke pangkuanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua boleh terjadi atas izin-Mu Tuhan, dan kami berdoa juga buat keluarga yang ditinggalkan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, hiburan dan pengharapan bahwa Engkau lebih menyayangi beliau Tuhan. Dan kami juga berdoa buat di Komsel ini Tuhan, biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan ibadah kami tidak hanya menjadi rutinitas saja Tuhan, melainkan boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Waktu kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, jika ada pengumuman dari pengurus dipersilakan. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa bersekutu kembali. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Bang Warisman dan juga Kayolan, Bro Penta sudah keluar, mungkin ada sebentar katanya. Jadi terima kasih, kiranya Tuhan membalaskan setiap pelayanan teman-teman pada malam hari ini dan menambahkan talenta-talenta yang teman punya dan mengembangkan itu semuanya. Tidak ada pengumuman untuk ibadah selanjutnya. Nanti saya konfirmasi Japri bersama Ibu Ketua nanti kerja untuk mencari petugas minggu depan. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap jaga kesehatan di pandemi ini. Sudah ada gelombang ketiga ya. Jadi mudah-mudahan tidak membahayakan negara kita seperti gelombang kedua kemarin. Jadi kita terus berdoa teman-teman. Setiap doa pribadi teman-teman semua saling mendoakan. Kemudian teman-teman yang mau ikut lomba, ada lomba di perayaan Natal di grup umum Pemuda-Pemudi Nias Bersinar. Saya mengundang teman-teman dari Komsel untuk mengikuti perlombaan. Yang pertama itu ini secara umum ya, tidak terbatas umum. Ada kuis, ada vokal group, ada puisi, terus ada khotbah. Nanti teknisnya saya kirim di grup. Jadi teman-teman semangat untuk semuanya. Jika ada hal-hal yang perlu kita bahas bisa di Japri kita, saya, Ibu Ketua dan teman-teman semua lah ya. Kalau lagi suntuk telepon boleh aja silakan. Tapi ya, telepon kalau udah jam 12 lewat ya, udah tidur saya itu mah. Kalau di bawah itu masih aku bisa ajak ngobrol lah ya.
Biasalah masih muda, bergadang terus. Jadi, Lembur. jadi bukan main TikTok ya, bukan main TikTok. Jadi ya gitu teman-teman. Terima kasih Kak Selo sudah bergabung malam hari ini. Saya memperkenalkan ya, karena saya sudah kenal. Dia ini dari Jakarta. Kami kebetulan kemarin ketemu di TikTok juga. Dan saya ngajak dia untuk ibadah bersama-sama dengan kita. Dia masih SMA. Jadi kita terus dukung juga dalam keluarganya ini. Jadi kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan keluarga Kaselo ini. Jadi doa adalah nafas orang percaya. Jadi inilah komunikasi kita. Jadi kita terus menjalin komunikasi. Mungkin itu aja teman-teman. Semangat yang lagi kerja, semangat. Kuliah, semangat. Yang lagi sekolah, semangat. Itu aja dari saya. Pengumuman mungkin ada dari Ibu Ketua mungkin. Kayak ada dari Ibu Ketua. Ya, ada. Enggak ada. Ih, kok kamu gitu sih? Baik, terima kasih Ibu Ketua. Mungkin dari teman-teman yang lain, Kak Endang mungkin ada. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Bang, satu lagi Bang, ada sih, kan semalam aku kirim kontak di pengurus ada apa ya, di grup umum ya. Tapi dari sekarang belum dikasih, tapi boleh nggak gabung dia di Komsel kita? Oh, digabungkan di Komsel kita. Iya. Nanti dikirim ke saya nomornya. Oh, mantap. Thank you. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih buat, saya sebut satu-satu ya. Terima kasih buat Warisma Jebua, Kadian Purmawati Waruhu, dan Kadian, Ibu Ketua, dan juga Kayolan dari Maluku. Dan juga Kak Selon dari Jakarta. Terima kasih Kak Endang yang sudah berjuang juga semangat kerjanya Kak. Dan juga Kak Seni Gea. Terima kasih. Dan juga ini senior saya ini yang gambar logo profilnya yang bendera. Mungkin ini kok jadi hilang bendera. Oh, ini senior saya. Mungkin ada yang kenal. Malam hari ini yang saya cari tadi ke ujung untuk link Zoom kita. Puji Tuhan, senior saya ini yang sudah membagikan link Zoom kita malam hari. Terima kasih senior, dan saya juga langsung memperkenalkan dia sudah sarjana teologi. Dia di Jakarta juga, STT saya lupa STT-nya. Terima kasih senior malam hari ini sudah membagikan link Zoom di Komsel kita. Tuhan yang membalaskan kebaikan senior. Namanya ini yang ada mau kenalan nanti ada nomornya saya, dan aja juga akun-akunnya ada, aku punya semua. Akun TikTok yang lebih sering aktif dia mungkin bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih Bang Linus namanya Linus Vega. Terima kasih. Mungkin itu aja Bro Waris. Terima kasih. Saya kembalikan. Kayaknya ada lagi yang kita bicarakan kan, Bang? Apa ada diskusi kayak? Mungkin ada yang mau kesaksian cerita pengalaman hidup. Silakan Kak Selo. Silakan mau cerita apa saja silakan. Shalom. Halo Kak. Perkenalkan, nama saya Selomita Noviani Gunawan. Halo, Halo. Diajak bergabung dengan ibadah di sini cuma oleh Mas untuk bergabung. Kesaksian saya cuma hari ini
supaya Tuhan memberikan kesehatan untuk kami di sini dan keluarga-keluarga di sana. Biarkan tuh kami papaku kan sakit, jadi minta doanya ya biar Tuhan sembuhkan bapak saya. Ya Tuhan jamah bapak saya dan sekeluarga di sini dan keluarga di sana. Terima kasih. Ya, makasih kesaksiannya Kak Salomi. Jika ada lagi sama teman-teman, Kakak Yolan, Kakak Ketua, Ibu Ketua ya. Kak, ini saudara kami ya, Endangin dari Nias Barat. Gunung Dinia, Gunaya Bawa Doro ya. Betul. Jawab. Jika ada lagi sama Kakak Senita G ya, dipersilakan. Lalu Ya, jika ada sama Kakak Endang ya dipersilakan Kak. Kenalan singkat ya. Kalau bisa dibuka kameranya Kak. wow. Bisa-bisanya. Pas. Oke. Shalom. Shalom Kak. Halo. Kalau kesaksian sih nggak ada. Ya, mungkin bisa cerita Kak pas pulang ke Nias, pas nyampe di rumah. Kita udah lama nggak dengar loh. Iya sih, cuman ya udahlah nggak usah diceritain, entar hujan. Soalnya masih maksudnya nggak mau ceritain tentang hal-hal di kampung dulu, masih pengen itu dulu. Ya mana tahu ada perkenalan singkat yang mana tahu ada teman-teman yang tidak tahu ya. Wow. Perkenalan singkat. Udahlah dari dulu. Kan udah dulu. Ya, sepertinya kayaknya ada teman-teman yang baru join kan. Abang Del. Oke. Perkenalkan nama saya Endang Hertiani Hia. Saya dari Nias. Kalau untuk saat ini stay di Jakarta di Tangerang. Saat ini lagi kerja. Halo Kak Endang. Halo, salam kenal. Salam kenal. Oke, makasih perkenalan singkatnya Kak Endang. Jika ada lagi dipersilakan sama Kakak Senita Gia ya. Ada orang kesaksiannya untuk malam hari ini dipersilakan. Itu Kak Yola itu udah siap-siap. Oh, Kak Yola, kasih persilakan Kak. Yola, jika ada kesaksiannya Kak, dipersilakan. Kesaksian ya. Sebenarnya kesaksiannya jangan hujan ya. Ya setiap hari sih harusnya kan kita harus bersyukur karena setiap hari sampai saat ini kita masih bernafas. Itu satu kesaksian buat saya secara pribadi. Dan kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 21 Oktober mamaku ulang tahun. Wow. Dan pada saat itu aku belum pernah, dari aku kecil sampai aku dewasa, aku belum pernah ngucapinnya. Terus pas aku ngucapin dia sudah sakit parah. Dan tanggal 22-nya dia meninggal. Jadi saya waktu dia meninggal, saya langsung pulang Maluku untuk izin sebentar di Bapak Gembala saya, terus saya pulang. Belum sampai seminggu saya sudah kembali lagi ke sini. Dan itu semua Tuhan sudah rencanakan dan saya percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah. Amin. Dari apa yang saya rencanakan. Amin. Dan pada saat
mama saya dikubur, saya berulang tahun. Dan saya berpikir itu apa ini hadiah dari Tuhan ya buat saya. Ini tisu gitu. Pas saya datang kan dari saya berangkat ke Maluku itu hari Jumat ya, Dian. Hari Jumat saya sampai di Maluku itu hari Minggu. Karena perjalanannya jauh, saya dari sini, dari Semarang, transitnya Jakarta. Transit Jakarta, terus dari Jakarta ke Maluku. Dari Ternate terus sampai ke Maluku itu jam 8, tapi pas nyampe di rumah itu jam 12. Jadi seperti kemarin saya sudah pernah khotbah ya Kak Triaman di sini bahwa saya itu keluarga broken home. Jadi mama saya nikah lagi, papa saya juga nikah lagi. Jadi saya tinggalnya bersama oma opa saya gitu. Jadi saya tidak begitu dekat dengan ibu saya secara dia karena sejak dari saya kecil memang saya tidak bersama dengan dia. Jadi itu saya menyesalnya bukan marah sama Tuhan tapi menyesalnya terhadap diri saya sendiri karena saya rasa saya sudah gagal menjadi anak yang tertua dan anak satu-satunya lagi saya dari ibu saya gitu ya. Tapi yang saya ambil hikmatnya di situ bahwa Tuhan tuh lebih sayang sama mama saya. Soalnya selama dia sakit dia tuh nggak pernah kasih tahu, bilangnya tapi saya kayak karena dia ibu saya sangat merasakan. Maksudnya dia sakit, saya juga ikut sakit gitu. Selama dia masuk ke rumah sakit, dada saya tuh sakit banget sakit. Setelah dada saya bisa sembuh itu setelah dia sudah dikubur. Saya sudah bisa tidur tenang pada saat dia dikubur. Sebelumnya saya sangat merasakan yang dia rasakan ya. Dia itu sakitnya kanker darah. Tapi dia nggak pernah bilang, dia cuma bilang dia sakitnya itu sakit lambung gitu ya. Tapi mama saya itu kata dokter dia wanita yang kuat. Soalnya sudah stadium akhir pun dia masih pergi gitu loh, pergi ke kebun dan sebagainya. Gitu. Tapi pas dia sakit itu 1 bulan lebih dia sakitnya di rumah sakit. Tapi pas ketahuan sakitnya itu sudah 1 minggu sebelum dia meninggal baru ketahuan kalau dia sakitnya kanker darah seperti itu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan tidak membiarkan dia kesakitan lebih lama lagi. Jadi saya cuma ambil hikmatnya saja bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Terima kasih. Amin. Ya. Jika ada lagi pada Ibu Ketua, pada kesaksiannya dalam pelayanan, dalam kuliahnya, dipersilakan Ibu Ketua. Apa ya? Lagi sibuk ini setengah komsel dan setengah tugas. Bentar. Mana ya? Ini beban saya. Tugas. Gimana ya? Pelayanan ya lancar-lancar aja sih. Tapi nggak ada pelayanan yang ini sih jalannya lurus selalu ada bengkoknya gitu. Tapi bagaimana kita maksudnya kan menikmati prosesnya gitu. Thank you buat saudara Penta. Mana dia? Udah hilang. Udah izin dia, izin keluar. Gimana ya cara bicaranya? Tentang apa ya Kak? Tentang kau dan aku. Ya, tentang Kelanda dan saya. Dalam pelayanan. Aku ceritain tentang pelayanan sih. Sebelum saya di kampus ya, pernah berpikir dunia pelayanan itu sangat menyenangkan gitu. Tidak ada, maksudnya ya tidak ada beban lah, lebih berat ininya beban di kampus. Kalau di kampus kan
kita hanya fokus dengan tugas. Tetapi semua yang saya pikirkan itu, yang saya angan-angankan tidak sesuai dengan, misalnya tidak sesuai gitu ya. Malah di dunia pelayanan, setelah terjun di dunia pelayanan, malah banyak beban gitu ya. Ada dari kampus, dari gereja gitu ya. Ya jadi kita harus ininya pintar-pintar bagi waktu ya. Pertama kali misalnya saya punya tugas banyak, tanggung jawab baik di gereja, di kampus, kayak ini mau menyerah gitu. Karena awalnya saya pikir dunia pelayanan itu sangat menyenangkan bagi saya, tetapi realitanya tidak sama sekali gitu ya. Tetapi ya karena dinikmati prosesnya gitu ya, ya selalu bawa nggak selalu bawa happy sih ya, ada juga gimana ya. Ya berbagai orang kita temukan, berbagai sifat gitu ya. Tetapi kita harus ininya belajar menyesuaikan gitu. Hanya satu kunci, yaitu bersyukur dan selalu menikmati prosesnya, baik itu duka dan suka. Ya itu saja sih dari saya. Bagi yang teman-teman yang lagi yang lagi dalam dunia pelayanan, tetap semangat, dan bagi teman-teman yang lagi kerja ya tetap semangat. Walaupun kita berbeda pekerjaan, maksudnya ya kita tetap sama gitu. Di luar sana juga saya yakin pasti teman-teman menghadapi berbagai tantangan ya. Mungkin kita berbeda-beda lah tantangan setiap hari gitu ya, yang harus kita lewati. Tetapi kita harus ingat kita lebih kuat, maksudnya kita mempunyai Tuhan gitu, untuk meminta pertolongan gitu. Itu saja dari saya sih. Dan bagi yang lagi sedih, tetap semangat gitu. Tetap semangat dan semangat. Bawa aja dalam doa. Ya, bawa dalam doa gitu ya. Kalau mungkin kita curhat dari sesama kita, ya terkadang manusia itu tidak tepat ininya solusi dan terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tak terbatas gitu. Itu aja sih dari saya. Semangat dan semangat menjalani hidup. Amin. Aku lanjut dulu tugas. Nah, saudari Dian ini dia selalu menyemangati saya ya. Di sini dia selalu menyemangati saya di sini. Jadi walaupun saya dalam keadaan sedih, bagaimana saya juga, karena hati yang gembira itu adalah obat. Jadi bagi siapa tadi yang sama-sama kehilangan, tetap semangat, bahwa bawa aja dalam doa. Tetap semangat, kita harus bangkit, jangan terus-terus dalam kesedihan. Karena ketika kita sedih terus, kita tidak bisa melihat rencana Tuhan ke depannya dalam kehidupan kita itu apa. Ya, jadi tetap semangat. Kita masih punya mama, papa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ya. Jika ada lagi sama Bang, siapa namanya ini Bang? Yang baju orange ini, kuning. Jika ada sama Bang, kita silakan. Nggak tahu namanya siapa. Oke. Linus. Halo. Shalom. Halo Bang. Shalom. Ya. Shalom. Sebelumnya saya perkenalkan diri ya, supaya teman-teman tahu. Saya Linus Zega, tadi dari Nias Utara, cuman sekarang di Jakarta. Kalau dari saya sih nggak ada, cuma untuk teman-teman yang masih dalam perjuangan, tetap berjuang. Yang tadi juga Kadian tadi dia kesaksian tentang keluarganya, tentang ibunya, gak apa-apa, semua di bawah kendalinya Tuhan. Tetap semangat, meskipun keluarga kakak tadi cerita ada broken home, dan itu tidak memandang tentang kesuksesan kakak atau saudari. Tetap berjuang, jangan jadikan penghalang bahwa keluarga saya latar belakangnya seperti ini dan saya nggak mau berjuang. Tetap berjuang, tetap setia, pasti Tuhan berikan jalan dan bukakan jalan bagi orang-orang yang setia dan tetap
mengandalkan Tuhan. Itu aja. Dan juga teman-teman semuanya tetap semangat, masa depan masih panjang, Tuhan sudah memberikan dan sudah menyiapkan yang terindah buat teman-teman. Amin. Nah, itu aja sih. Jika ada sama kakak Seniati ya, dari tadi diam aja, gak ada kabar. Kak Seniati, hidupkan dong kameranya. Shalom teman-teman. Mari sambil Salam. Ambil kolektor. Ya, puji Tuhan ya kita bisa bersama-sama berkumpul di Komsel ini. Dan ada juga yang saya dengar tentang kesaksian teman-teman tadi. Itu sungguh sangat memberkati kita secara pribadi. Mungkin dari saya ya tidak jauh berbeda dari teman-teman semuanya. Pasti kita mempunyai permasalahan masing-masing. Dan masalah itu tidak akan pernah lepas dari kita semasa kita hidup. Ya namanya masalah itu pasti setiap orang mengalami masalah. Mungkin pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan bukan malah sebaliknya gitu. Kita nanya ke Tuhan, Tuhan mengapa ada masalah ini, mengapa ada masalah ini. Bukan. Tapi bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah itu. Karena setiap masalah itu kan pasti ada prosesnya kan. Sebagai orang-orang percaya, kita yang ada di sini pasti ada prosesnya dan Tuhan juga mempunyai tujuan tertentu mengapa kita harus mempunyai masalah tersebut, yaitu untuk mendewasakan kita secara pribadi dan untuk bagaimana cara kita menghadapi masalah yang lebih besar ketika kita menghadapi masalah yang kecil itu, teman-teman. Kayak gitu. Jadi semuanya itu Tuhan mempunyai tujuan dan prosesnya itu pun mungkin sulit untuk kita sebagai manusia, tetapi saya mengajak teman-teman semuanya, Tuhan itu mempunyai rencana yang terbaik buat teman-teman. Mari kita sama-sama berjuang, baik dalam perkuliahan, pekerjaan, maupun dalam pelayanan. Kita harus nyatakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja teman-teman dari saya, dan terima kasih. Ya, Mbak, terima kasih Kak Seniati ya. Ya, sebelum kita bubar ya, tolong ambil dokumentasi Bang Tris ya. Karena nggak ada HP aku di sini. Oke teman-teman, silakan dibuka kameranya biar kita ambil dokumentasi. Kaseni, buka dong Kak kamera. Buka dong. Buka kameranya Kak. Maaf ya, jaringannya jelek di sini. Oh iya Kak, udah Kak. Sudah mewakili dengan profil. Makasih. Sama. Oke teman-teman. Aku kasih wajah Ibu Ketua aja ya. Jangan aku lagi. Tapi Enggak apa-apa, kakak aja, enggak apa-apa. Kakak aja. Berdua aja Kak, berdampingan nggak apa-apa. Tapi Ibu Ketuanya nggak mau. Bergandengan. Bergandengan tangan sini Ibu Ketua. Oke, saya hitung ya teman-teman. Kasih emoticon love ya. 1, 2, 3. Kasih Kak. Bisa kasih. Kasih aja. Mana emoticonnya? Kasih emot. Gimana gitu? Cari dulu. Biar serentak ya, biar seru gitu. Kelihatan Bentar. Oke, 1, 2, 3. Bukan. Se. 1, 2, 3. Kok nggak kerasa ya? Ya batu. Oke, teman-teman. Mungkin doa penutupnya bisa diserahkan kepada Bang Linus untuk berdoa untuk bapaknya si Selo tadi ya.
yang lagi sakit, dan juga berdoa buat Kak Yola, dan juga berdoa buat Kak Endang, masih belum move on dia dengan belum kehilangan orang tuanya. Saya juga lihat statusnya masih galau-galau terus, foto-foto yang tidak. Jadi wajar-wajar saja. Kita pernah mengalami, bulan Juni kemarin saya juga mengalami kehilangan abang saya. Prosesnya itu juga ya lumayan lah. Dari Sulawesi ke Nias itu ngeri prosesnya. Jadi kita serahkan sama Tuhan semuanya. Silakan Bang Linus untuk menutup kita dalam doa. Oke, teman-teman semuanya, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah Tritunggal kami, yang telah menebus dan menyelamatkan kami pada saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari dan sepanjang ibadah kami. Semuanya bukan karena kebaikan kami di hadirat-Mu, bukan karena ketulusan hati kami, melainkan karena hanya anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini segala jenis ibadah kami yang telah kami lakukan dan segala kelalaian kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, kami mohon Tuhan Engkau ampuni bagi kami, supaya ibadah kami layak di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikanlah firman yang barusan kami dengar menjadi suluh dan terang bagi setiap langkah kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk saudari Yola Tuhan, di mana dia masih dalam keadaan terpuruk. Tuhan Engkau kuatkan dia, Tuhan pulihkan dia dan juga keluarga yang ditinggalkan. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, yang memberikan mereka pelawatan Tuhan supaya mereka bisa kembali melakukan kegiatan Tuhan, tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan untuk keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudari Enda Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepadanya Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntut dia dalam mencari kemuliaan nama-Mu, dan Engkau jadikanlah dia Tuhan berkat dan terang bagi tengah-tengah dimanapun dia berada, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan segala apapun yang dia butuhkan saat ini. Terima kasih, dan juga Tuhan kami berdoa untuk Ayola pada hari ini yang senantiasa bersama kami Tuhan, memimpin dia Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepadanya Tuhan. Terlebih Tuhan dalam keadaan saat ini Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepadanya supaya apapun yang dia lalui, apapun yang dia lewati hari lepas hari, dia bisa melewatinya dengan penuh ucapan syukur. Dan juga Tuhan tidak terlepas, dia senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Tuhan Yesus, jadikanlah dia sebagai terang Tuhan, dan biarlah masa depannya Tuhan menjadi kemuliaan untuk nama. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga Triaman dan juga Keseni serta Warisman Tuhan pada malam hari ini yang telah join bersama-sama, dan juga teman-teman yang lainnya. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, terlebih Tuhan apapun yang mereka alami, yang mereka rasakan saat ini, Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Terlebih Tuhan apapun yang mereka kerjakan saat ini, baik dalam studi dan yang sudah bekerja, Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Engkau Tuhan memberikan semangat kepada mereka supaya mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan untuk kemuliaan nama. Terima kasih Engkau berkati keluarga mereka juga Tuhan. Apapun yang mereka alami, yang mereka rasakan saat ini, kami yakin dan percaya kuasa dan lawatan Tuhan tidak jauh dan tidak lepas untuk keluarga Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa melawat. Terima kasih Tuhan.
Inilah ibadah kami pada malam hari ini, meskipun kami berpisah-pisah, tetapi kami yakin dan percaya kuasa lawatan Tuhan tak pernah lepas, tak pernah jauh untuk kami. Tuhan senantiasa menuntut, menyertai kami, memberkati kami, melawat kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau senantiasa menyertai kami mulai malam hari ini, esok sampai selama-lamanya, biar lawatan kasih anugerah yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya, itu aja kebaktian kita malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya teman-teman. Selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, shalom.